Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 27 sampai 35. Ayat-ayat ini dibagi menjadi dua garis besar, yaitu ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 32, dan yang kedua ayat 33 sampai 35. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada samamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah isi iri hati pada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Sampai sini dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah memberikan pengertian tentang hikmat di pasal-pasal sebelumnya, maka ada anjuran untuk berbuat baik. Pada saat saya membaca ini, sepertinya apa yang di dalam Amsal ini tercermin di dalam surat Petrus yang kedua, bahwa iman ditambah dengan kebajikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mengerti siapakah hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana kita beriman kepadanya. Dan kalau kita beriman kepadanya itu berbicara tentang pengampunan. Sering saya berkata, kebajikan yang utama orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah suka mengampuni. Kalau anak Tuhan tidak suka mengampuni, tetapi dia menyimpan dendam di dalam hatinya, maka itu bukan kehendak Tuhan. Dalam perjanjian lama disebutkan setelah mengenal hikmat, ada anjuran untuk berbuat baik. Ini sesuatu yang memberikan pengertian kepada kita, baik perjanjian lama dan perjanjian baru benar-benar merupakan suatu simfoni yang indah yang memberikan pengertian kepada kita bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru menganjurkan untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini yang sudah pernah dibahas oleh Kemah Staff, kalau kita
diminta jubahnya, maka kita harus serahkan juga bajunya. Kalau kita serahkan bajunya, maka kita juga serahkan jubahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, imamat memberikan pengertian kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk memberi. Apalagi kalau orang itu adalah seorang pegawai yang mendapatkan upah harian. Kalau sampai dia itu ditunda satu hari, itu kekejian bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkara-perkara ini harus menjadi perhatian bagi kita. Janganlah merencanakan kejahatan. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Selama saya hidup, saudara, baik pada waktu saya sekolah Alkitab, saya melayani sampai hari ini. Kalau seorang yang namanya mau menjadi hamba Tuhan, apakah itu bersifat magang atau baru sekolah, kalau dia itu tindakannya suka bertengkar, saya perhatikan orang-orang seperti ini sepertinya tidak dipakai oleh Tuhan. Saya punya teman di sekolah Alkitab, dia itu pemarah. Kalau sudah marah, pada zaman itu enggak pakai sanyo, saudara, pakainya pompa dragon yang diontel begitu. Kalau dia marah, walaupun dia sekolah Alkitab, dia langsung ambil gagangnya pipa dragon, dilepas. Langsung dia teriak sama orang yang dimarahi, "Kau bunuh kamu." Tapi saya perhatikan orang ini tidak pernah menjadi seorang hamba Tuhan. Demikian juga selama hidup saya perhatikan ada orang-orang yang seperti itu. Kasar, begitu mengeluarkan kata-kata yang kasar, dia anggap dirinya paling benar, maka orang-orang seperti itu tidak pernah kelihatan lagi di dalam pelayanannya. Saya senang Facebook dengan pelayan-pelayan yang dari sini, saudara. Saya perhatikan orang-orang yang seperti ini tidak terlihat di dalam pelayanan lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik adalah orang yang suka mengampuni. Karena dia mengerti kalau dia begitu bersalah kepada Tuhan, banyak dosa, dosanya seperti kirmisi sekalipun. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan dan dia terima pengampunan dari Tuhan, dia bersandar kepada salib di Golgota, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan itu adalah perkara yang paling indah di dalam hidup kita. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan mengampuni. Tuhan berdiam di dalam hati kita. Kita mengenal damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah perkara ini kalau disebutkan di dalam ayat-ayat janganlah, maka kita harus melakukan apa yang disebut jangan ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita bersalah kepada Tuhan. Kalau kita tetap tidak mau dengar akan firman Tuhan, disebutkan dengan jelas, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar
diberkatinya. Saudara perhatikan kata-kata ini. Kalau seorang itu hidup jauh dari Tuhan, dia tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau dikatakan jangan, ya jangan. Tapi saudara mungkin pikir, banyak orang melakukannya kok. Saya lihat ini, saya lihat itu. Ada orang-orang yang tetap melakukan itu. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kutuk ada di dalam kediaman orang-orang yang seperti itu, sungguh itu bukan rencana Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita. Tapi kalau kita mau dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka kita akan merasa berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan di dalam segala bidang. Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan memberkati kita. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur juga jangan kita duduk bersama-sama dengan pencemooh. Di dalam Amsal kita ketemu juga, supaya kita jangan suka bersama-sama dengan pencemooh. Karena orang-orang yang seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Kalau dia pencemooh, maka Tuhan akan mencemooh dia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak suka akan perkara ini, tetapi dia rendah hati. Rendah hati itu berarti berani untuk tidak dianggap oleh orang lain. Rendah hati adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Walaupun dia sebagai Allah yang menjadi manusia, dia dicemooh, dicaci maki, diludahi, didera, disalibkan. Dia tetap berjalan menurut kehendak Allah. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, seperti Yesus, karena kita sama-sama punya rencana ke depan untuk tinggal bersama dengan Yesus, baik dalam kerajaan 1000 tahun maupun di dalam langit dan bumi yang baru. Maka kalau kita mempunyai kesukaan seperti apa yang Yesus sukai, maka saudara akan terlatih untuk rendah hati, karena kita mempunyai harapan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Jangan menjadi marah kalau kita dicemoohkan, kalau kita tidak dianggap. Percayalah, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Disebutkan dengan jelas, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak itu bukan saja hidup untuk sekarang ini, tetapi terus untuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana kita bersama-sama dengan Dia di bumi, maka orang-orang yang mencemoohkan kita, kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Yesus. Kita menyatu dengan Yesus. Kita memerintah bersama dengan Yesus. Dan setiap orang yang dulunya mencemoohkan kita, melihat bahwa sesungguhnya kehormatan telah disediakan bagi kita untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Biarlah ini menjadi kesukaan kita, harapan kita, kerinduan kita dalam rencana Tuhan yang begitu indah dan mulia.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang di dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 11 ayat 31, Yesus disebut Dia melebihi Salomo. Salomo adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi Allah memberikan hikmat kepada dia. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita disebut percaya dengan satu pribadi yang melebihi Salomo. Karena apa? Karena Salomo hanya mendapat hikmat untuk memerintah negara Israel. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, maka kita memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Dan saudara tahu, yang namanya kerajaan 1000 tahun, di mana rajanya adalah Yesus. Dia memerintah bukan di Israel saja, tetapi seluruh dunia. Dia tunjukkan kemuliaannya sebagai seorang raja yang melebihi Salomo. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita percaya kepada Yesus terus, sehingga kita boleh merasakan bahwa apa yang Dia lakukan supaya kita berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan menebus kita. Setiap hari kita merasakan aliran-aliran surgawi, supaya kita dibenarkan, dikuduskan, dan menebus kita. Di mana kita boleh merasakan kita dibenarkan. Bahkan lebih daripada itu, kita diubahkan, dan diubahkan. Sehingga sama seperti Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saya tutup renungan pagi hari ini, dan mimbar saya serahkan kepada Saudara Simon.